berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, kita langsung aja ya Pak ya. Di sini saya sudah buat jawabannya dan pembahasannya. Nanti kita tinggal coba bahas. Oke, nomor 1 kita coba sinonim antonim. Di sini ada sinonim dulu. Sinonim dari partikular itu adalah sebagian Pak. Partikular. Ini enggak saklek ya Pak. Jadi ini kita sinonim antonimnya nanti mungkin di tes Bapak beda. Ini kita untuk kosakata aja, menambah kosakata. Oke. Nah, partikular itu sinonimnya atau persamaannya sama seperti sebagian. Kemudian asas itu sama seperti dasar. Kemudian amandemen itu artinya sama seperti perubahan, atau arti amandemen adalah perubahan sendiri. Terus ufuk itu artinya kaki langit. Kemudian sekarang nomor 5 kita lanjut ke antonim atau lawan kata. Lawan kata dari defisit itu adalah surplus. Terus encoder itu lawannya adalah decoder. Kemudian nomor 7, afinitas itu lawan katanya adalah antipati. Afinitas itu sendiri artinya di sini sudah kita buat simpati atau iba, berarti lawannya antipati. Kemudian filantropi, ini lawan katanya adalah kikir. Filantropi ini sendiri artinya dermawan, jadi lawannya adalah kikir. Kemudian kita lanjut, udah nomor 9 ini analogi. Analogi ini kita harus perhatikan tata letaknya Pak. Jadi kita coba di sini. Bentar. Oke. Di sini analogi ini kita perhatikan tata letaknya. Jadi di sini kan, di sini kebetulan sudah ada jawaban ke Sumba. Jadi kita perhatiin misalnya daun suji ini kata pertama, ini kita kaitkan dengan posisi di sini. Ada untuk peletakan nanti posisinya yang sama kayak si daun suji. Hijau berarti nanti untuk posisi lawannya kita taruh di sini. Jadi tata letaknya kalau untuk analogi ini kita perhatiin kayak di sini sudah ada kesumba. Daun suji ini adalah pewarna hijau alami. Jadi sisi ini daun suji ini adalah bahannya. Nah, ini bakal menjadi warna hijau tapi yang alami. Sedangkan di sini kesumba ini adalah bahannya. Nah, di sini adalah menjadi dia warna merah kayak gitu. Jadi di sini kita analogi ini pokoknya posisinya Pak harus untuk kata pertama ini di bagian sini, untuk kata kedua ini taruhnya di bagian seperti ini di sini. Oke, nanti kita coba lanjut untuk nomor 10. Kita coba. Pokoknya analogi ini kita hubungan padanan kata atau tata letak. Jadi misalnya di sini ada daun suji ini kan pewarna atau dedaunan yang berwarna bakal menghasilkan hijau. Berarti warna hijau. Berarti di sini kita cari ini apa ya? Kita cari kesumba ini juga adalah pewarna juga atau pewarna alami dan menghasilkan warna merah seperti itu. Nanti kita coba dulu untuk selanjutnya. Nah, di sini ada nomor 10. Kemasyuran. Kemasyuran ini kan didapat dari keberanian. Kemasyuran ini kan terkenal, bisa dikatakan terkenal atau terpandang. Nah, ini didapatkan dari keberanian. Nah, berarti di sini ada keuntungan, sudah ada clue-nya keuntungan. Berarti keuntungan ini didapat dari apa? Nah, di sini kita dapat, itulah jawabannya dari penjualan.
Kalau keuntungan ini didapat dari pembelian kan enggak. Dari laba itu kan selisih ini ya hasilnya ya dari apa yang dijual sama yang kita dapat. Itu artinya laba sendiri sama seperti artinya dengan keuntungan, berarti dia salah. Penipuan itu udah jauh. Nah, itu jadi keuntungan ini didapat dari udah jelas dari penjualan seperti itu. Kemasyhuran didapat dari kita keberanian, kita berani. Nah, keuntungan berarti kita dapatnya itu biasanya ada di penjualan. Seperti itu untuk analogi, Pak. Jadi tata letaknya harus pas, harus sama. Oke, kita coba lanjut nomor 11. Oh. Nah, nomor 11 ini masih sama kayak nomor sebelumnya. Pesawat terbang ini bahan bakarnya aftur. Nah, manusia ini juga bahan bakarnya apa? Nah, itulah adalah makanan. Kalau nutrisi ini kan nama dari atau zat yang dari makanan. Mineral ini adalah zat khususnya. Maksudnya kan kalau makanan kan lebih banyak. Vitamin ini juga khusus, kita nggak membutuhkan vitamin aja. Karbohidrat juga kita nggak hanya membutuhkan karbo aja, tapi kan kita membutuhkan banyak. Itulah dirangkum oleh makanan seperti itu. Jadi pesawat terbang ini membutuhkan aftur, manusia ini membutuhkan makanan. Oke. Untuk nomor 12, nah ini yang titik-titiknya 2. Nah, titik-titik 2 seperti ini kan, mata dia. Titik-titik film. Berarti kan ini ada komponis titik-titik. Berarti kita cari titik-titik yang pertama ini posisinya sama kayak si komponis. Komponis ini adalah subjeknya atau orangnya. Nah, film ini yang dihasilkan. Nah, berarti di sebelah komponis di sebelah komponis ini adalah apa yang dihasilkan dari si komponis ini. Oke, kita coba kalau A. Aktor ini benar, dia memang apa sih namanya subjeknya. Di sini subjek semua, aktor, penyair, konduktor, sutradara sama aktor. Yang aktor ini semuanya apa namanya subjek. Oke, pas. Berarti kita cari yang lebih tepat. Kalau A, aktor ini menghasilkan atau mengarahkan film. Dia pengarah dari film? Enggak. Nah, penyair ini dia bukan pengarah dari si film. Jauh. Konduktor ini biasanya konduktor ini kan lagu-lagu ya. Konduktor ini juga bukan dari pengarah si film. Nah, sutradara ini sepertinya lebih tepat. Sutradara ini adalah pengarah dari si film. Kalau yang aktor lagi udah pasti kurang tepat. Oke, kita keep dulu yang film. komponis. Kita cari komponis ini adalah subjeknya juga. Komponis ini mengarahkan apa atau menghasilkan apa? Orkestra benar, orkestranya benar. Tapi tadi si aktornya salah. Soneta ini nama grup, soneta nama grup, simponi ini bisa jadi kalau yang simponi ini tadi awalnya ini aktor ini kurang tepat ya kalau dia mengarahkan si film. Nah, itulah berarti simponi si ini kurang tepat. Itulah dapatnya yang D seperti itu. Jadi kita perhatikan juga padanan katanya sama tata letaknya kalau untuk analogi. Berarti itu kayak ini ya, Mbak. Sutradara tuh mengarahkan film, Ya. komponis. Berarti apa? Gimana? Bukan itu main film, komponis itu menghasilkan simfoni gitu. Ya. Begini, Berpikirnya gimana tuh kalau gitu? bisa mengarahkan, bisa membuat cerita, Pak. Sutradara ini Simfoni itu kan lagu ya? ya, Simfoni. nada-nada lagu seperti itu. Ya kan? Iya. Jadi sutradara ini dia menghasilkan atau membuat film, bisa. Komponis ini dia membuat simfoni atau lagu atau nada-nada, itu bisa pengertiannya seperti itu. Gitu. Oke, coba kita lanjut nomor 13. Charge listrik kimia.
Nah, di sini ada charger, listrik, dan kimia. Berarti kita cari yang posisinya sama seperti charger. Coba yang lebih tepat. Ini sama dengan yang mana gitu ya? Ya, berarti kita cari kan di sini sama-sama 3 nih. Ya. Kan kosong nih sama dengan seperti apa? Berarti kita cari yang yang pertama itu posisinya sama seperti charger. Oke, berarti kan titik-titik Ya. titik-titik, titik dua, titik-titik, titik dua, titik-titik. Oke, kita cari yang sama seperti charger itu dia dapat dari listrik dan listrik ini dari bahan kimia. Nah, atau menghasilkan kimia. Nah, berarti kita cari yang sama-sama alat atau bahan atau barang atau benda, boleh benda. Oh, di sini kalau setrika coba. Kalau setrika ini panas, listrik, ini kebalik. Oke, setrikanya benar, tepat. Tapi panas sama listriknya kebalik. Seharusnya setrika itu dapat dari listrik dan menghasilkan panas. Nah, kan itulah jadi yang A ini tidak tepat. Yang B, coba sama-sama benda, kipas angin. Nah, ini juga tidak tepat. Seharusnya setelah kipas angin ini listrik dulu baru gerak, karena gerak ini adalah hasilnya dari si listrik. Gitu. Speaker, oke, sama-sama benda. Sama-sama benda, tapi seharusnya lagi balik-balik kebalik antara si listrik dan bunyi. Seharusnya dari speaker itu kita dapat perantaranya listrik, terus dia menghasilkan bunyi. Seperti itu juga dengan lilin. Lilin kebalik juga. Nah, itulah dapat yang jawabannya yang E. Makanan itu dari bahan kimia dan dia menghasilkan gerak, maksudnya kan gerak badan kita, gerak tubuh kita, seperti itu. Hasil dari si awal tadi makanan ini alatnya atau bahannya atau barangnya, dia adalah termasuk bahan-bahan kimia dan dia hasilnya atau dapat menghasilkan gerak di tubuh kita, seperti itu. Posisinya harus tepat atau sama. Kira-kira gimana Pak analogi? Ada yang mau ditanyain? Oke, Mbak. Lanjut. Pokoknya Pak, nanti kalau saya kecepatan atau masih ada yang tanyain, instruksi aja ya Pak ya. Dipotong aja Ya. nggak apa-apa. Ya. Sekarang penalaran logis. Nah, penalaran logis ini biasanya kalau di TBS sama penalaran analitik ini kita pakai metode coret-coret Pak, sama mirip-mirip matematika untuk mencari gampang cara mencarinya biar cepat. Oke, kita coba. Nomor 14. Tania suka makan kerang atau kepiting. Oke, berarti kita buat di sini. Di sini Tania ini dia suka kerang atau kepiting. Berarti kan kalau atau antara ya atau kepiting. Nah, di sini ternyata Tania suka makan kepiting. Berarti kita cari kesimpulannya. Jika Tania makan kerang, ia tidak makan kepiting. Enggak. Karena di sini ada kata-kata jika, jadi dia belum tentu. B, kadang Tania makan kerang. Nggak ada pernyataan dia kadang atau sering makan kerang atau kepiting. Itu nggak ada pernyataan demikian. C. Tania tidak suka makan kerang, kesimpulannya. Bisa jadi, karena di sini ada kata-kata atau, berarti kan pilihan. Nah, sedangkan ternyata Tania sukanya makan kepiting, berarti dia nggak suka makan kerang. Oke, bisa jadi kita keep dulu. D. Tania tidak makan seafood. Di sini nggak dibahas. Dia suka seafood apa enggaknya kan, di sini dia nggak dibahas. Tania tidak suka makan seafood. Lagi-lagi si seafoodnya ini dia nggak dibahas. Itulah jadi dapat jawabannya yang C. Di sini sudah kita bold atau kita tebalin untuk jawaban yang benarnya.
Itu untuk cari kesimpulan. Nah, kemudian nomor 15. Semua sarjana telah melaksanakan tugas skripsi. Nah, di sini kita cari gampangnya, kita buat lingkaran. Lingkaran ini kita analogikan atau kita simbolkan adalah kata-kata semuanya. Berarti di sini lingkaran ini adalah semua sarjana. Sarjana. Nah, semua sarjana ini pokoknya dia melaksanakan skripsi. Kita buat sama dengan skripsi. Nah, Cantika seorang pelajar, berarti si Cantika ini dia di lingkaran baru. Di sini Cantika, karena dia pelajar, bukan sarjana. Oke, kita cari kesimpulannya. A. Cantika telah melaksanakan tugas skripsi. Enggak, karena dia tadi pelajar kan, dan yang skripsi ini adalah hanya yang sarjana. B. Cantika tidak melaksanakan tugas skripsi. Lagi-lagi nggak dibahas, dia bukan sarjana, jadi skripsinya nggak dibahas. C. Sebagian sarjana tidak melaksanakan skripsi. Itu juga nggak dibahas, karena ada Cantikanya, bukan merupakan kesimpulan besar. D. Tidak ada kesimpulan. Oke, bisa jadi. E. Semua salah. Enggak, tadi karena ada jawaban yang tidak bisa jadi, tidak ada kesimpulan ini bisa jadi jawaban. Oke, kita coba. Kenapa tidak ada kesimpulan ini bisa jadi adalah jawabannya? Karena di sini lingkaran ini tadi, lingkaran sarjana ini melaksanakan skripsi. Sedangkan si Cantika ini dia bukan sarjana, karena si Cantika adalah pelajar. Jadi dia nggak ada hubungannya antara lingkaran satu dengan lingkaran ini. Itulah kenapa jadinya tidak ada kesimpulan dari pilihan jawaban yang tertera. Seperti itu. Di sini kalau penalaran logis, Pak, biasanya soalnya ini semua sebagian. Nah, jadi cara gampangnya, kalau ada kata-kata semua, ini biasanya cara gampangnya kita buat sebuah lingkaran. Misalnya tadi, semua sarjana telah melaksanakan tugas skripsi. Nah, terus seandainya ada sebagian sarjana, nah berarti ini kita buat aja sebagian, kita buat bagi dua seperti ini, untuk cara cari cepatnya. Nanti insya Allah soal selanjutnya kita ketemu. Oke, kita coba. Nah, ini nomor 16. Oke. Untuk nomor... Jadi lebih bagus cara cepatnya kita gambar seperti itu ya, Mbak? Iya, Pak. Kita buat lingkaran. Cara cepatnya. Oke, coba nomor 16. Semua sepeda motor memiliki lampu. Nah, kita buatlah lingkaran ini dia adalah lingkaran ini semua sepeda motor. Lingkaran ini adalah semua motor. Dia memiliki lampu. Oke. Sebagian lampu berwarna putih. Nah, kita buat aja dari semua ini, kita buat aja garis tengah seperti ini. Nah, sebagiannya ini lampunya warna putih. Oke, berarti ada sebagian di samping kirinya ini kemungkinan bukan putih. Oke, kita coba cari kesimpulannya. A. Tidak ada sepeda motor yang berlampu selain putih. Enggak, bisa jadi kan ya, yang A tadi kan hanya sebagian ini yang putih. Berarti ada kemungkinan sebagian kiri ini enggak putih. Oke, kita coba keep dulu yang A ini bisa jadi jawaban. Yang B, sebagian sepeda motor memiliki lampu berwarna putih. Oke, maksudnya adalah sebagian dari sepeda motor ini memiliki lampu putih. Bisa jadi kesimpulan juga, karena dia dibahas di soal. Oke, kita keep. No, C, semua sepeda motor memiliki lampu putih. Enggak, karena yang lampunya putih hanya sebagian. Oke, yang C udah pasti salah. Kemudian yang D, tidak semua lampu berwarna putih. Bisa jadi juga, karena sebagiannya ini ya, enggak warna putih. E, lampu putih bagian dari perlengkapan semua sepeda motor. Ini nggak dibahas. Yang E ini sama sekali nggak dibahas di soal. Jadi yang E udah pasti salah. Oke, nah balik lagi.
untuk penalaran logis itu biasanya di pilihan jawaban itu ada jawaban pengecoh. Seperti ini kan ada seperti 3 jawaban yang bisa jadi kesimpulan. Jadi Iya. mana yang lebih tepat dari ketiganya. Kalau yang A tadi bisa jadi jawaban, tidak ada sepeda motor yang berlampu selain putih. Ini enggak dibahas di soal. Berarti kan maksudnya yang enggak ada yang bagian ini, yang bagian titik-titik sebagian di sebelah sini, dia enggak dibahas di soal. Nah, itulah kenapa jadi akhirnya dia bukan jawaban, karena dia tidak dibahas di soal. Yang mana lagi? Yang D, tidak semua lampu berwarna putih. Lagi-lagi dia bagian yang samping kiri ini tadi. Nah, itulah dia bisa jadi jawaban, tapi dia bukan merupakan kesimpulan dari si soal, karena dia hanya bagian yang ini. Dia bukan merupakan kesimpulan soal, karena dia nggak dibahas di soal. Nah, itulah jadi jawabannya dapat yang B. Sebagian sepeda motor Mbak, sorry Ya, saya, boleh. gimana tadi Mbak untuk membedakan jawaban antara B dan D ini kan bisa dua-duanya nih. Jadi gimana caranya Ya, tadi? oke. Sama yang A, Pak. Bisa juga yang A, B sama D. Tidak ada sepeda motor yang berlampu. Oh, oke. 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 Oh, saya coba ini lagi lingkaran baru lagi. Di sini lingkaran. Tadi adalah semua sepeda motor ya, Pak. Di sini semua sepeda motor pokoknya kan di sini soalnya semua sepeda motor memiliki lampu. Nah, dia punya lampu semua motor ini punya lampu. Tunggu, Pak. Alah. Ini adalah semua sepeda motor. Sebagian lampu berwarna putih. Nah, di sini kita buat sebagiannya ini kita buat garis seperti ini. Ini berarti maksudnya sebagiannya ini, Pak, yang warnanya putih. Ini kita buat warnanya ya. Oh, pentetnya. Nah, berarti sebagiannya ini warnanya putih. Nah, yang saya arsir ini berarti dia bukan putih maksudnya. Coba saya arsir. Ya. Nah, kalau yang A, tidak ada sepeda motor yang berlampu selain putih. Berarti maksudnya tuh, oh maaf, yang A ini nggak tepat ya ya. Maksudnya yang A ini semuanya berarti warnanya putih. Ya, yang A kurang tepat. Antara putih sama yang D, Pak. Maaf. Antara A, B sama yang D. Oke, bedanya semua lampu berwarna putih. Berarti maksudnya kan berarti ada kemungkinan warna yang lain kan ya. Nah, itulah maksud dari D ini adalah yang saya arsir ini. Yang saya arsir. Nggak semua lampu nih warnanya putih. Ya, bisa jadi. Oke, Karena sebagian ya, yang sebagian ya itu yang D. Nah, yang B, sebagian sepeda motor memiliki lampu warna putih. Maksudnya ini yang dibahas ini adalah yang bagian warna putih ini. Iya, oke. Sebagian sepeda motor ya. Kalau yang gini cara cepatnya, yang D ini dia nggak dibahas di soal, Pak. Nggak ada di soal, nggak dimasukkan di soal. Kalau yang D. Kalau yang B, BB, ini dia dibahas di soal. Gitu aja. Walaupun yang D ini bisa jadi jawaban, tapi dia nggak dibahas di soal. Gitu. Iya. Berarti karena yang dibahas itu, yang sesuai dengan soal itu kan sebagian lampu berwarna putih. Ya. Berarti itulah yang dibahas ya? Iya, Pak. Iya, benar. Oke. Tapi kalau seandainya jawabannya nggak ada yang B, berarti yang D yang benar ya, Pak. Seandainya nanti Bapak ketemu soal lain, seperti B nggak ada, tapi berarti yang D yang benar. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut nomor 17. Oke. Nomor 17. Semua anak pandai bahasa Inggris. Nah, kita buatlah di sini lagi-lagi sebuah lingkaran. Ini pokoknya anak, ini pokoknya dia semuanya ini dia bisa bahasa Inggris. Sebagian anak. Oke. Sebagian anak pandai matematika.
Nah, berarti kita buat aja sebagian miring kayak gini, lagi-lagi sebagian miring di sini dia pandai matematika MTK. Nah, maksudnya lagi, sebagian anak yang pandai matematika juga pandai fisika. Berarti di sini ada sebagian kecil lagi maksudnya, Pak. Nah, dari sebagian yang bisa matematika ini, dia bisa juga pandai fisika. Gitu maksudnya. Ada Mbak, sebagian... tunggu sebentar. Oh, boleh, Sorry, boleh. sebentar. Ya, Pak, boleh. Yang punggung gue sih. Kalau bisa dicatat Oke, Mbak. Sorry, Mbak. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oh, aku naik panjangnya nih. Tunggu, Pak. Oke. Ini kita buat Oke, sudah, Mbak. Semua anak pandai bahasa Inggris. Kita buat lingkaran ini, dia adalah anak, semuanya, pokoknya semuanya itu pandai bahasa Inggris. Sebagian anak pandai matematika, berarti sebagiannya ini dia pandai matematika. Kita buat dibagi, dia pandai matematika. Sebagian anak yang pandai matematika juga pandai fisika. Berarti sebagian lagi di sini, yang pandai matematika ini dia pandai fisika juga. Oke. Nah, anak yang pandai matematika tentu pandai bahasa Inggris. Oke, bisa jadi kan anak, pokoknya anak yang pandai matematika dia pandai bahasa Inggris. Bisa jadi kesimpulan juga. B, anak yang pandai matematika tentu pandai fisika. Dia bisa jadi kesimpulan juga karena dia termasuk di dalam sini. Oke, anak yang pandai fisika tentu pandai bahasa Inggris. Bisa jadi juga, karena kan semuanya tadi dia pandai bahasa Inggris. Berarti C juga bisa jadi. D, anak yang pandai bahasa Inggris belum tentu pandai fisika. Enggak, karena otomatis semuanya ini pandai bahasa Inggris dan yang pandai fisika itu dia pandai bahasa Inggris. Oke, D, salah. Sebagian anak pandai bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Itu maksudnya dia menyimpulkan dari soal yang ini, Pak, dari yang sebagian ini. Menyimpulkan dari keseluruhan soal yang ini, yang saya titik-titikin ini. Nah, seperti itu. Untuk yang pilihan jawaban E. Jadi dia menyimpulkan keseluruhan jawaban. Sebagian anak pandai bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Maksudnya itu kesimpulan yang saya titik-titik lingkarin ini, Pak. Itulah jadi jawaban yang lebih tepat dari A, B, C, dan E itu adalah yang E. Kalau yang A itu hanya satu aja, maksudnya anak yang pandai matematika, tentu dia bahasa Inggris. Itu bisa kesimpulan. Tapi hanya satu aspek aja yang dia lihat, matematika. Yang B juga hanya satu aspek aja, hanya pandai matematika. Yang C, yang C yang dibahas hanya pandai fisika aja, yang tentu pandai bahasa Inggris. Sedangkan yang E ini semuanya ini dibahas jadi satu, seperti itu. Itu jadi dia lebih tepat yang E. Oh, karena yang E itu mencakup semuanya gitu ya? Wah, merupakan kesimpulan besar. Oke, kita lanjut. Nomor 18.
semua pemilik sepeda motor harus mempunyai SIM C. Lagi-lagi lingkaran ini adalah pemilik sepeda motor dan dia harus punya SIM C. Oh ya Allah. Budi memiliki 3 sepeda motor. Nah, di sini Budi dia memiliki 3 sepeda motor, berarti Budi ada di dalam lingkaran ini. Kesimpulannya, A, Budi tidak membutuhkan SIM C. Enggak, karena semuanya itu harus punya SIM C. B, Budi wajib memiliki SIM C. Ya, bisa jadi, karena di sini ada kata-kata wajib. C, Budi boleh memiliki SIM C. Enggak, karena kata-kata boleh berarti kan ada bisa enggak, bisa iya. Sedangkan di sini soalnya harus punya SIM C yang punya motor. D, tidak dapat ditarik kesimpulan. Enggak, karena yang B tadi bisa jadi jawaban. E, semua salah. Enggak juga, karena ada jawaban. Itulah jawabannya yang B. Gitu. Oke, Oke, kita lanjut. lagi belajar dulu ya. Oke, lanjut Mbak. Oke. Nah, nomor 19. Jika penonton konser semua penonton konser membawa light stick. Lagi-lagi lingkaran, ini dia membawa light stick penontonnya. Ini penonton membawa, saya buat LS. Ratih adalah penonton konser, berarti si Ratih ini dia termasuk di dalam ini. Nah, A, Ratih membawa light stick. Oke, bisa jadi. B, Ratih tidak membawa light stick. Enggak, karena semua penonton itu pasti dia membawa light stick. C, bukan Ratih yang membawa light stick. Enggak dibahas di soal. D, Ratih tidak menonton konser. Enggak, sedangkan soalnya adalah Ratih salah satu penonton konser. C, kecuali Ratih, semua penonton membawa light stick. Enggak, karena Ratih ini adalah penonton konser dan semua penonton konser itu pasti membawa light stick. Kita dapat jawabannya yang A. Ratih membawa light stick. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Bentar. Boleh. Oke. Ya, Mbak. Kita lanjut. Nah, di sini nomor 19 rumusnya lain lagi. Maaf, nomor 20. Jika mengambil sayur asem, di sini kalau Bapak ketemu ada soal jika titik-titik, maka titik-titik, ini rumusnya pakai rumus P dan Q. Kayak nomor 20 misalnya seperti ini. Jika mengambil sayur asem, berarti jika mengambil sayur asem ini kita simbolkan huruf P. Nah, maka harus mengambil kuah. Ini kita simbolkan huruf Q. Bawahnya, jika mengambil kuah, berarti kalimatnya sama tuh kayak kalimat yang di atas harus mengambil kuah. Ini berarti simbolnya sama-sama lagi, berarti Q. Nah, maka perlu sendok. Berarti ini kan kalimatnya lain lagi nih di antara ketiga kalimat di atas. Itu jadi kita simbolkan kalimat ini menjadi R. Nah, untuk mengambil kesimpulannya, kalimat yang sama ini kita coret. Yang tadi yang sama-sama harus mengambil kuah, ini kita coret. Itu dapat kesimpulan yang C. Semua yang mengambil sayur asam adalah bersendok. Seperti itu. Kalau yang A, coba. Semua yang bersendok mengambil kuah. Salah, karena kan kuahnya ini termasuk Ki. Jadi, ini tidak tepat. B, semua yang mengambil kuah mengambil sayur asam. Lagi-lagi di sini ada mengambil kuah kan kalimat ini kan dicoret nih karena dia sama ada 2. Jadi dicoret itulah B salah. Yang D, semua yang bersendok tentu mengambil sayur asam. Ini bisa jadi tapi kalimatnya kebalik. Seharusnya sayur asam dulu atau P dulu untuk mencari kesimpulannya ini
P dulu, baru menjadi R. Maksudnya Yang dia bawah kenapa jadi R ya, Mbak? mengambil. Oh, kalimat baru, Pak. Kalimat baru. Oh, Kalimat lain di antara, ya, di antara ketiga kalimat yang lain. Kan? Soalnya jika mengambil sayur asem, ini kita simbolkan P. Terus, maka harus mengambil kuah. Kita simbolkan Ki. Kalimat di bawahnya, jika mengambil kuah, berarti kan sama-sama ada kata kalimat sama nih kayak yang mengambil kuah di atas. Kita simbolkan lagi Ki karena kalimatnya sama. Terus, maka perlu sendok. Ini kalimat lain, kalimat baru. Itulah jadi disimbolkan R. Gitu. Dan untuk cari kesimpulannya, kalimat yang sama atau kata-kata yang sama ini dicoret. Itu jadi dapat kesimpulannya yang C. Semua yang mengambil sayur asam itu bersendok. Seperti itu. Kira-kira gimana? ya Mbak. Paham, Mbak. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke penalaran analitis. Penalaran analitis lagi, ini biasanya soalnya lebih panjang dari penalaran logis dan ini pasti membutuhkan coret-coret. Oke, ini, aduh, ini kenapa ya? Tunggu Pak, maaf. Jangan, mau masuk, Ma. Mau masuk. Yang nomor 21. Ini nomor 21 ini bisa pakai dua metode, tapi saya coba metode garis dulu nanti biar Bapaknya nggak bingung. Kita bahas dua-duanya ya, Pak. Kita buat metode garis karena di sini urutan. 21, prestasi Tristan di sekolah lebih tinggi dibandingkan Syahrini. Oke, kita buat dulu di sini. Tristan ini lebih tinggi daripada Syahrini. Oke. Dan lebih rendah dibandingkan Rido. Oke, si Tristan ini lebih rendah dibandingkan, oh gini aja. Saya kebalik posisinya. Maaf. Nah, Tristan ini di sini dia lebih tinggi ketimbang Syahrini. Oke, tapi dia lebih rendah dibandingkan Rido. Oke. Prestasi Dinta lebih rendah dibandingkan Tristan. Nah, di sini sudah ada Tristan. Si Dinta ini lebih rendah daripada Tristan, berarti dia di bawahnya Tristan. Di sini yang sebelah kanan ini adalah yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, di sini Tristan ini dia lebih tinggi daripada Syahrini. Kemudian dan lebih rendah dibandingkan Rido. Nah, di sini kita buat Rido ini di depannya Tristan. Kemudian kita lanjut, prestasi Dinta lebih rendah dibandingkan Tristan. Nah, berarti si Dinta ini dia di samping Tristan sini. Posisinya. Dia di samping Tristan. Kemudian, tetapi lebih tinggi dari Syahrini. Oke, udah pas ya Pak. Di sini Dinta ini dia lebih rendah daripada Tristan. Tapi dia lebih tinggi daripada Syahrini. Berarti dia di antara Syahrini dan Tristan. Kita lanjut soalnya. Sedangkan prestasi Dani lebih tinggi dari Syahrini dan Dinta. Berarti sudah ada sini Syahrini dan Dinta. Berarti kita masukkan Dani ini dia lebih tinggi daripada keduanya ini. Berarti dia di sini. Tunggu. Nah, posisinya di bawah Tristan persis.
Terus apabila dipilih dari 3 orang yang memiliki prestasi terbaik, maka yang terpilih adalah, udah kita tinggal lihat di sini terbaik adalah ada Rido, Tristan, dan Dani. Jadi jawabannya udah dapat yang B. Rido, Tristan, dan Dani. Kalau A, Dintanya kan lebih rendah daripada Dani. Jadi urutannya seperti ini. Oh, dia bukan urutan ya, Mbak ya? Iya, 3 terbaik. Jadi dia urutan. Bukan maksudnya, bukan maksudnya itu kalau yang di jawaban itu bukan yang sesuai urut ya? Udah Pak, Misalnya udah kan sesuai. Kalau sesuai ini kan, dan oh iya benar, sorry. Iya, yang lebih kanan kita ambil yang lebih tinggi Pak. Oh iya. Saya mikir tadi dari ke kanan ya. Oke, benar. Iya. Ini kita fleksibel aja ya Pak. Seandainya kita ketemu soal ternyata seandainya boleh nih Bapak misalnya ngurutkan yang lebih tinggi ini dari sebelah kiri dulu, boleh. Atau sebelah kanan dulu boleh. Seandainya Bapak ngambil sebelah kiri dulu, otomatis kebalik Ridonya di sebelah kiri sini seandainya otomatis. Nah, boleh juga diurutkan seperti itu. Terus misalnya Bapak lihat di pilihan jawaban, ternyata pilihan jawaban itu yang lebih tinggi itu kita lihat Ridonya ini ada di sebelah kanan. Ya sudah, berarti tinggal kita fleksibel di oret-oretannya kita aja Pak. Gitu. Ada yang jawabannya sebelah tingginya itu yang kiri. Biasanya juga orang cari yang duluan itu yang kiri Pak, yang lebih tinggi biasanya kebanyakan. Gitu. Benar. Oke. Nah, ini metode urutan Pak. Ada 2 metode kalau Bapak ketemu soal seperti ini. Jadi maksudnya soalnya kalau seandainya Bapak ketemu di pilihan jawabannya banyak, kayak yang nomor 21 kan nama-namanya ada 3 nama nih Pak. Maksudnya ada lebih dari 1 nama. Nah, di sini Bapak bisa pakai metode eliminasi. Jadi kita coba metode eliminasi. Kalau metode urutan ini yang seperti ini tadi. Metode eliminasi kita tinggal coret. Misalnya saya buat dulu A, B, C, D, E. Nah, yang A misalnya, prestasi Tristan di sekolah lebih tinggi dibandingkan Syahrini dan lebih rendah dibandingkan Rido. Kita lihat, oke, yang A itu Tristannya nggak ada, tapi ada Rido. Oke, yang A ini kita coba keep dulu, dia bisa jadi jawaban. Yang B itu Tristan ini dia lebih rendah daripada Rido, bisa jadi jawaban. Yang C di sini ada Rido ini di samping kirinya Syahrini. Nah, sedangkan yang lebih tinggi tadi kan sebelah kanan. Nah, berarti yang C ini udah pasti salah. Karena si Rido ini dia di sini posisinya lebih rendah ketimbang Syahrini. Kalau yang C ini. Yang D, Tristan itu dia sama Dinta, sama Dani, ini dia bisa jadi jawaban karena nggak ada perbandingan antar Tristan dan Rido. Yang E, Tristan dan Rido di sini sudah ada disebutkan tadi, Tristan lebih tinggi dibandingkan Syahrini, tapi dia lebih rendah daripada Rido. Sedangkan yang E ini, Tristan ini dia di posisi lebih tinggi daripada Rido. Berarti yang E ini udah pasti salah. Jadi metode eliminasi kita metode per 1 nama ini kita coret seperti ini. Gitu, ini kalau pakai metode eliminasi sampai nanti di akhir kesimpulan mendapat tinggal hanya 1 jawaban. Gitu. Nanti kita coba lagi soal-soal berikutnya yang pakai metode eliminasi biar bisa langsung diaplikasiin. Nah, untuk nomor 22 sampai nomor 23 ini dia nggak bisa pakai metode eliminasi karena yang nomor 22 ini hanya 1 nama. Jadi pakai urutan. Kita coba urutkan. Dalam seleksi anggota UMKM di suatu kampus, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam tes wawancara. Oke, lagi-lagi urutan. Kita buat garis. Liliana tidak bersebelahan dengan Jared atau Jamie. Ini kita skip dulu kalimat ini, kita lewatin dulu karena posisinya kita nggak tahu nih ada di mana. Oke, Gio duduk di dekat Jamie. Berarti kita buatlah di sini Gio ini dia duduk di dekat
Jamie. Di sebelahnya. Liliana duduk di dekat Wildan, dan Wildan duduk di sebelah Gio. Nama Gio sudah ada. Nah, kita buat di sebelahnya ini si Wildan. Dan Liliana itu di sebelahnya si Wildan. Liliana. Karena tadi Liliana itu maunya duduk dekat Wildan, dan Wildan duduk di sebelah Gio karena Gio sudah ada. Jared tidak ingin didahului Harnell, dan Harnell bersebelahan dengan Liliana. Jared ini dia nggak mau didahului Harnell, dan Harnell ini sebelah Liliana. Nah, sudah ada Liliana, berarti di sini kita masukkanlah si Harnell, baru si Jared. Kan Jared dia maunya di depan, dia nggak mau didahului oleh si Harnell. Terus Jamie duduk di urutan terakhir. Nah, di sini sudah ada Jamie, berarti Jamie ini udah mentok di terakhir sini. Di sini udah nggak ada lagi. Kita kembali ke soal yang di-skip tadi. Liliana tidak bersebelahan dengan Jared atau Jamie. Liliana ini dia nggak sebelahan sama Jared, benar. Karena masih ada skatnya si Harnell. Dan dia juga nggak bersebelahan sama Jamie, benar. Karena skatnya ada Wildan dan Gio. Seperti itu. Berarti udah nggak ada kalimat yang kita skip atau kita lewatin. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke soal nomor 22. Mahasiswa yang duduk di urutan keempat adalah, tinggal kita urutkan 1, 2, 3, 4. Jadi itu dapat jawabannya yang C, Wildan. Gitu. Allah. Nah, oke, kita lanjut nomor 23. Urutan tempat duduk dari yang pertama adalah, ada yang pertama ini Jared, terus Harnell, Liliana, Wildan, Gio, dan Jamie. Berarti jawabannya yang A untuk nomor 23. Tuh. Iya. Jadi udah soalnya untuk soal ini adalah untuk soal nomor 22 dan 23. Oke. 24, Mbak. Nah, terus ya kita lanjut 24 ini soalnya beda, ini salah tulis ini kayaknya, Pak. Oh, bukan. Bukan, nggak bersambung lagi. Oke. Oke. Nomor 24, dalam rangka lomba LCC tingkat kabupaten, Sekolah X harus membentuk 3 tim, di mana masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Oke, berarti dia ada 3 tim. Ini tim 1, tim 2, dan tim 3. Kita coret-coretnya. Terus, A harus berada dalam satu tim dengan D. Oke, kita buat dulu. Kemungkinan di sini kita buat dulu, anggaplah si A ini dia di tim 1. Dia harus bersatu tim dengan D. Kemudian B tidak boleh satu tim dengan G atau C. Oke, di sini berarti kita buat dulu B ini dia nggak boleh satu tim dengan, berarti B ini kita buat kemungkinan dia ada di, buat dulu aja tim 2. Bisa, yang penting dia nggak satu tim dengan G ataupun C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Oke, kita buat dulu aja. Di sini C dia nggak boleh dipisahkan sama I. Kemudian E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Di sini B baru tim 1 sendirian. Berarti udah pas. E dan H dia satu tim dengan B, dia gabung sama E dan H. Terus sedangkan F harus dipisahkan dengan A, berarti F, tinggal satu kelompok lagi, ada kelompok 1 dan kelompok 3. F ini dia nggak mau sama H, berarti otomatis si F ini dia sama si C dan I. Seperti itu. Nah, maka tim yang terbentuk adalah, Udah tanya aja, gue lagi belajar. Tanya aja kenapa. Terus?
Itu kenapa F-nya taruhnya di nomor 3, Mbak? Karena dia F harus dipisahkan dengan A. Jadi kan A ini sudah ada di kelompok pertama. Jadi F nggak boleh nih gabung sama si A. Nah itulah jadi dia F-nya dimasukkan ke kelompok ketiga seperti itu. Nggak, ngelihatnya itu kelompok ngelihatnya F itu nggak boleh gabung sama kelompok 1 mana? Ada kalimat F harus dipisahkan dengan A, Pak. Oh iya, harus dipisah dengan A. Oh sorry. Ya. Maksudnya dia kenapa nggak di 2 atau 3? Oh, kalau di 2 karena di 2 ini nama-namanya udah pas, udah 3 orang. Ya? Iya. Oh iya. Sudah 3 orang itu, jadi kenapa F masukkan ke kelompok 3? Berarti A ini tinggal masukkan lagi yang belum, antara ada A, B, C, D, E, F, G. Berarti udah G ini walaupun dia tidak dibahas di soal, tinggal kita masukkan aja lah dia di kelompok 1. Seperti itu. Nah, oke, tinggal kita cari di kelompok jawaban. Nah, yang A itu A, D, dan I. Kelompok satunya A, D, I. Enggak, A ini A, D, dan G. B, ada A, I, F. Sedangkan tadi yang F ini dia nggak boleh nih satu kelompok sama A. Berarti yang B udah pasti salah. Yang C, ada kelompok satunya ada A, B, G. Enggak, B tadi sudah ada di kelompok kedua, udah disebutkan. Nah, terus yang D itu kelompok satunya A, D, G. Kita lihat aja satu kelompok aja dulu. A, D, G. Bisa jadi. Tapi kita lihat di kelompok satunya. B, I, H. Enggak, karena B ini enggak boleh sama I. Tadi kita sudah lihat C ini enggak bisa dipisahkan dari si I. Nah, itulah kenapa yang D ini, yang B, I, H-nya salah. Udah otomatis udah pasti salah. Nah, tinggal kita lihat yang E. E ini kelompok pertamanya ada tulisan EHB. Di sini nomor kelompok 2 ini ada nama-namanya, ada E, ada H, ada B juga, dia satu kelompok. Terus kita lihat nama selanjutnya, ada A, D, G. A, D, dan G ini dia oke, dia satu kelompok. Dan yang satu lagi C, I, F itu juga ada dia satu kelompok. Jadi yang lebih tepat itu yang E. Seperti itu. Nah, ini pakai metode bisa kita coret-coret. Nah, seandainya tadi Bapak pakai metode eliminasi, ini juga bisa untuk nomor seperti ini. Karena pilihan jawabannya kan banyak nih. Kita coba pakai metode eliminasi. Dalam rangka lomba LCC tingkat kabupaten, sekolah X harus membentuk 3 tim, di mana masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Nah, berarti kan ini timnya udah kebelah nih, udah kebelah 3. A harus berada dalam satu tim dengan D. Kita lihat, kita coba lagi, kita buat A, B, C, D, E. A ini dia harus satu tim dengan D di soal. Yang pilihan jawaban A, ini dia A ini jawaban satu tim dengan D. Bisa jadi, oke. Yang B, A di sini nggak ada dia satu tim sama D. Oke, berarti yang B ini udah pasti salah. Itulah kita coret yang B. Yang C coba, ada nggak dia satu tim sama D? Enggak, sedangkan yang C ini A sama D nggak satu tim. Berarti yang C udah pasti salah. Yang D, ini A satu tim sama D. Oke, ada kemungkinan. Berarti kita keep dulu yang D. Yang E, A satu tim dengan D. Oke, berarti masih ada kemungkinan A, D, dan E. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. Oke, B ini dia nggak boleh nih satu tim dengan B, dengan G atau C. Kita lihat, tadi masih ada sisa A, D, dan E. Yang A ini, B dia nggak satu tim dengan G atau C. Oke, yang A ini masih bisa. Terus yang D.
D ini B-nya nggak satu tim sama G sama C. Oke, masih bisa juga yang huruf B dia nggak satu tim sama G dan C. Oke, dia masih bisa. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Nah, kita lihat nih, yang A ini C dia tapi ternyata terpisah sama I. Oke, otomatis yang A udah pasti salah. Kita coret lagi yang A. Kemudian kita lihat yang D. Yang D ini C-nya kepisah sama I. Oke, berarti yang D udah pasti salah juga. Udah dari pilihan jawaban A sampai E, ini yang lainnya udah salah semua. Sisanya tinggal E. Walaupun soalnya nggak selesai, tapi tinggal pilihan jawaban E yang tepat, ya sudah. Inilah jawaban. Iya, metode eliminasi seperti itu. Jadi dia lebih cepat. Tapi ini metode eliminasi berlaku untuk kalau pilihan jawabannya banyak ya Pak. Kalau pilihan jawabannya hanya satu nama atau hanya satu misalnya jenis atau apapun itu nggak berlaku metode eliminasi. Tetap kita harus urutkan atau kita coret-coret seperti sebelumnya. Gitu. Kemudian kita lanjut nomor 25. Amanda memiliki sebuah rak buku 5 tingkat. Oke, kita buatlah rak bukunya ini 5 tingkat. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 yang terbawah. Amanda menyimpan buku-buku yang ia punya dengan aturan sebagai berikut. Buku kuliah disimpan tepat di atas buku kesehatan. Oke, kita buat dulu. Tingkat 1 adalah yang teratas. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Buku kuliah ini disimpan tepat di atas buku kesehatan. Bebas. Kita buat di mana aja. Kita masukkan dulu, anggaplah di sini. Kuliah. Itu taruh di atas kesehatan. Komik diletakkan tepat di bawah kesehatan. Oke, di sini kesehatan ada, berarti komik ini kita buat di bawahnya kesehatan. Terus, buku Islami diletakkan di atas novel fantasi. Novel fantasi kan belum ada tuh, kita boleh skip dulu. Novel fantasi dan novel misteri berada di atas buku kuliah. Nah, di sini novel fantasi berarti fantasi dan misteri di atas di buku kuliah. Nah, terus kita kembali yang kita skip tadi. Buku Islami diletakkan di atas novel fantasi, berarti Islami di atas ini, di atas nomor 1. Terus, novel misteri dan majalah diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Fantasi atau misteri ini dan majalah diletakkan terpisah sejauh mungkin. Berarti kita buat di sini sejauh mungkin kan antara komik bisa di sini karena posisinya sudah ada nih. Jadi sejauh mungkin kita buatlah di 5. Dia bisa di 5 atau di 4. Maksudnya temenan sama kesehatan atau sama komik bebas. Jadi kita buat aja paling jauh karena sejauh mungkin berarti kita buat di bawah sini. Sejauh mungkin itu berpisah antara misteri sama majalah ya? Ya, iya Pak. Kan misteri itu kan di nomor 2, berarti majalah di nomor 5, misalnya gitu ya? Ya, sejauh mungkin. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan ke soal. Kakak Amanda mengambil buku kuliah dan menyimpannya kembali di samping komik. Nah, dia ngambil buku kuliah, terus dia taruhnya di samping komik. Berarti di sini dia taruhnya buku kuliahnya ini. Tingkat yang kosong adalah berarti tingkat ke-3, karena buku kuliahnya tadi kan diambil nih, sedangkan buku kuliahnya ada di posisi ke-3. Dia diambil, dia ditaruhlah di sebelah komik. Jadi otomatis buku kuliahnya ini nomor 3 ini, posisi nomor 3 ini kosong gitu karena dia sudah diambil bukunya. Gitu. Jadi jawabannya yang C untuk nomor 25.
26. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku lain adalah A. Novel fantasi misteri Islami. Novel fantasi misteri dan buku Islami ini masih berdampingan. Fantasi ini masih berdampingan sama Islami sama kuliah, terus misteri ini masih berdampingan dan Islami ini masih berdampingan. B. Buku kesehatan, komik dan majalah. Nah, ini kesehatan, komik dan majalah ini masih masih bersampingan dia ketiga ini. C. Novel fantasi, novel misteri, dan buku kuliah, dia masih berdampingan. D. Komik, majalah, dan Islami, ini masih berdampingan. Kan komik ini kan tadi dia sama majalah. Dia masih berdampingan. E. Buku kesehatan, terus buku Islami, dan buku kuliah, ini dia berdiri sendiri. Karena dari kan fantasi ini dia berdampingan sama misteri. Komik ini tadi berdampingan sama majalah. Nah, sedangkan yang nggak ada dua ya? Ya, yang nggak ada duanya. Walaupun tadi novel misteri dan novel fantasi ini dia sama buku Islami kan, buku Islami oke, dia berdiri sendiri, tapi fantasi dan misteri ini dia berdampingan seperti itu. Oke, buku kesehatan dia berdiri sendiri, tapi komik sama majalah dia berdampingan, gitu juga. Jadi yang dia berdiri sendiri itu hanya buku kesehatan, Islami, dan buku kuliah. Kita dapat jawabannya yang E. Oke, kita lanjut nomor 27. Urutan 5 buku dari yang bawah. Oke, di sini sudah ada 5 buku dari yang bawah, berarti nomor 5. Nomor 5 ini ada komik, terus buku kesehatan, buku kuliah, terus novel misteri atau fantasi, terus Islami. Jadi dia dapat jawabannya yang D. Seperti itu, Pak. Gitu. Ya, mengurutkannya dari yang bawah, dari yang nomor 5. Oke, terus coba kita lanjut. Gimana, Pak? Ada yang mau tanyain? Apa lanjut ke figural? Kalau figural bisa enggak ya? Bisa. Kita coba lanjut ke figural. Di sini figural nomor 28. Nomor 28 ini soalnya ada gambar di samping. Di dalam sebuah kota ini ada segitiga, terus segi 4, kemudian segi 5, terus ada segi 4 lupis di sudut bawah, kemudian ada lingkaran di sudut bawah kanan. Nah, kita cari posisi pilihan jawaban A sampai E, ini yang menyerupai atau posisinya sama-sama kayak si soal maksudnya, Pak. Jadi, kalau yang A kita coba lihat, yang A ini gambarnya kalau diputer-puter, posisinya ini beda, kayak si soal. Cara gampangnya, Pak, kita bayangin semua gambar A sampai E ini posisinya berdiri kayak sama si soal, Pak. Kalau berdiri ya, sama seperti sama E ya. Iya, jadi udah dapet yang B itu sama kayak soal. Kalau yang lain kan beda-beda nih kalau diputar posisinya. Nah itu, Ya. langsung dapet kalau bayanginnya seperti itu. Oke, kita lanjut 29, Pak. 29 masih sama. Coba Bapak bayangi antara A sampai E ini posisinya sama kayak si soal. Mbak. Ya. Mbak, itu ya, Pak. bedanya sama E ya, Mbak?
Yang mana? Oh, yang ini ya, 8. nomor 28 ya. Bedanya sama D itu kan sama tuh, D juga. Semuanya kita tinggal, oh ya, satu lagi tinggal kita perhatikan dia muternya searah jarum jam atau tidak. Kalau yang A, ini kalau yang B, D, sama E ini sama semua ya Pak ya. Nah, tinggal kita perhatikan dia muternya searah jarum jam atau enggak. Kalau yang A ini posisinya beda, yang B, D, dan E ini mirip-mirip sama, tinggal di sini kita lihat yang B ini posisinya dia muter ke kanan, yang E juga muter ke kanan, sedangkan atau maksudnya muter ke kanan ini searah jarum jam maksudnya Pak. Sedangkan yang D ini dia berlawanan jarum jam. Oh ya maaf, jawabannya yang D Pak. Dia berlawanan jarum jam. Gitu. Kalau yang B sama yang E ini karena dia ada jawaban sama, itulah berarti jawabannya nggak tepat. Jadi jawabannya yang D. Dia berlawanan dari jarum jam. Kalau yang A sama yang C itu udah pasti salah karena posisinya berbeda. Kalau tinggal B, D, dan E ini kita lihat lagi posisinya, ini yang mana yang dia karena ada temennya, karena sama-sama searah jarum jam, itulah dia salah. Jadi ambil yang berlawanan jarum jam. Mohon maaf, D jawabannya Pak. Delta. Sorry, tadi saya belum paham yang 28 tuh gimana maksudnya? Oh, oke. Nomor 28 itu jawabannya D, delta. Karena gini, pertama kita coba bayangin dulu A sampai E ini Bapak bayangin posisinya kayak si soal. Udah dapet yang beda sendiri itu A sama C itu udah lain otomatis. Oke, A sama C kita eliminasi. Yang posisinya sama itu ada B, D, dan E. Nah, terus kita lihat lagi di sini B itu kalau diputar-putar itu kan dia muternya searah jarum jam. Kita ambil satu sisi Pak, kita ambil dulu, coba Bapak perhatiin sisi segitiga. Segitiganya ini kalau yang B ini dia diputar seolah-olah searah jarum jam, muternya ke kanan Pak. Yang E itu juga searah jarum jam, dia muternya ke kanan. Nah, sedangkan yang B dia muternya ke kiri, berlawanan jarum jam. Segitiga. Nah, berarti antara B dan E itu sama. Udah, berarti itu otomatis salah, kita eliminasi yang B dan E. Jadi kita ambil yang B-nya aja gitu? Yang beda sendiri lagi. Oh, oke. Gitu Mbak ya. Padahal kan kalau mau dilihat bentuknya kan padahal sama tuh. Beda dia ke kanan sama ke kirinya aja ya. Iya. Kita perhatiin lagi sisi lain, coba kita perhatiin dia searah jarum jam apa enggak. Oke. Kalau ada temennya berarti udah, kalau sudah ada temennya berarti udah itu otomatis salah karena dia sama-sama benar, sama-sama ada seperti itu. Oke. 29. Oke, 29. Nah, kita coba bayangin lagi. Gambar A sampai E itu sama kayak si soal posisinya. Nah, ketemu posisi yang beda sendiri, itu yang B, coba. Kalau yang A, itu kita bayangin kayak si soal, itu dia seharusnya kebalikan, dia malah, kita ambil satu sisi dulu posisi lingkaran yang warna putih, Pak. Coba kita ambil sudut lingkaran warna putih, yang A itu dia kebalikannya. Dia malah di sebelah kiri posisinya, seharusnya dia kebalik. Iya, yang B itu masih sama kayak si soal. Yang C itu kita perhatiin dia berlawanan jarum jam. Nah, dia masih sama kayak si soal kalau di posisiin. Nah, tinggal kita perhatikan lagi komponen-komponen yang lainnya. Nah, di sebelahnya lingkaran itu ada garis arsir, itu terus ada kayak titik, garis titik, terus sampai ke tanda tambah itu ada 4 garis.
di sebelah kiri lingkaran itu ada, kalau yang C sebelah itu ada garis, terus ada titiknya, terus ada garis 1, terus ada garis, ada segi 4 atau lupis, terus ada garis lagi, di situ ada jeda 4 garis antara yang lingkaran, garis lingkaran sama garis tanda tambah, itu ada jeda 4 garis. Sedangkan yang soal itu hanya 4 garis juga, tapi posisi lainnya itu kebalik. Itu. Coba yang D kita bayangin lagi. Itu masih sama kayak si soal. Si D ini dia dibayangin posisi lainnya itu sama kayak si soal. Nah, yang E juga kalau kita bayangin posisinya, bentukannya masih sama kayak si soal. Jadi B, C, D, dan E itu posisinya sama kayak si soal. Nah, kalau kita bayangin dia posisinya sama, bentukan kayak soal, B sampai E itu posisinya sama kayak si soal. Jadi yang beda sendiri itu berarti tinggal yang A. Gitu posisinya kayak si soal. Jadi kita milih tuh sesuatu yang beda gitu, Mbak? Iya, ini nggak saklek, Pak. Jadi untuk kalau seandainya ketemu soal seperti ini nggak saklek, kita cari yang beda sendiri atau yang sama sendiri itu nggak saklek. Tinggal kita perhatiin antara soal sama pilihan jawabannya gitu, Pak. Jadi ini kalau untuk ya figural itu rumusnya nggak pasti atau nggak saklek, Pak. Iya. Oke. Gitu.